Bocah Emang nggak ada akhlaknya, emang nggak ada adab. Open dong. Selamat datang di channel Moview, di mana kita akan mereview film lagi di kali ini. Di kali ini emang udah pasti. Iya, emang udah pasti. Film ini film Indonesia kali ini, Dok. Iya. Ya. Tapi bakal lu breakdown nih trailer katanya. Enggak breakdown, enggak main breakdown. Udah kayak dokter gua tiba-tiba nge-breakdown film orang. Enggak breakdown. Katanya lu mau nulis scoringnya. Lu suka ada filmnya? Berbalas kejam. Kurang menurut gua. Menurut lu kurang? Kurang menurut gua mah. Gue suka sih, gue suka. Ya udah, kasih tahu premisnya. Premisnya dulu ya, premisnya dulu. Jadi ceritanya ada satu keluarga yang ekonominya menengah ke atas. Ada perampok masuk ke rumahnya. Dan nggak sengaja ngebunuh keluarganya. Sehingga memunculkan trauma di kepalanya si Adam, karakter utamanya. Habis itu tanpa disengaja Adam ketemu sama beberapa perampok yang pernah ngerampok di rumahnya. Dan ketika dia balas dendam, itu merupakan kegiatan yang membuat dia hilang traumanya ternyata. Iya. Itu premis utamanya sih. Premisnya habis ini spoiler guys. Ya, setelah ini spoiler. Yeah. Pemerannya sebetulnya nama-nama besar semua ya di sini ya. Lagi-lagi dia. Iya lagi-lagi. Tapi enggak gini ya, gue mikir kalau nggak dia siapa, Dok? Coba. Kalau Adam tidak diperankan oleh Reza Rahadian di sini, siapa? Menurut gue yang cocok Aryo Bayu. Aryo Bayu terlalu powerful menurut gua. Oka Antara masih oke, Oka Antara. Karena dia di Nokta Merah Perkawinan menurut gua. Iya. Cakep banget dia. Jadi kalau dia jadi suami yang culun-culun lagi, mah cocok banget. Iya, bisa. Kalau Aryo Bayu kayaknya terlalu kuat kayaknya untuk. Iya, kalau gua ngeliat Reza Rahadian tuh udah terlalu keseringan menurut gua. Gua ngeliat dia selalu ngeliat Habibie gua. Ainung. Ainung gitu mulu. Selalu gua jadinya. Yang gua salut sebetulnya, tapi ini bukan seksis ya. Ternyata setelah gua cari-cari DOP-nya tuh cewek DOP-nya. Gambarnya bagus. Gambarnya bagus, Mayan. Gambarnya suka banget gua. Oke. Walaupun terkesan kurang gambar ya. Kurang gambarnya menurut lu gimana? Opening film ini kayak kurang footage. Lu inget gak? Oh iya, jadi gue setuju perampok masuk, gambar ganti ke istrinya lagi diapain, gambar ganti lagi si Reza lagi diapain, gambar ganti si Baim Wong lagi ambil duit. Itu terus dragging jadi menurut gue. Ya karena scene lain itu udah dimasukin ke channelnya Baim Wong. dan di sini Baim Wong tidak usah pura-pura jadi gembel di sini ya. Jadi berampok langsung dia, nggak jadi gembel Baim Wong. Ya kalau lo mau tahu ini adalah film produksiannya Baim Wong. Betul, produksinya Baim Wong. Tiger Wong. Kalau lo tahu ada Liquid juga Tiger Wong sekarang bikin film Tiger Wong. Namanya Baim Wong. Tapi secara kalau menurut gua secara keseluruhan film ini nggak jelek. Ya tapi menurut gua plotnya itu terlalu kalau bisa dikatakan bahasa kasarnya tuh nih John Wick versi culun. Iya. Gampang ditebak sih. Gampang ditebak sekali menurut gua. Betul. Gue pas ketemu di si Adam ini ketemu dokternya aja udah ketahuan nih kayaknya akan ada sesuatu nih di sini. Dan pasti jatuh cinta juga sama karena yang meranin psikolognya adalah Laura Basuki. Betul. Siapa yang tidak jatuh cinta sama dia? Saya juga kalau mah enggak, maksud gue kalau gue di CTS ya. Kan gue ngerekam dia ya. Laura Basuki ya. Ada adegan dia tuh pakai baju nikah, terus pegang bunga, jalan POV kamera gitu. Terus gue jadi mata gue ketemu di kamera gitu, jadi gue senyum sendiri loh. Ih cakep banget ya ampun. Itu lebih ke brengsek. Tapi ya kita ngomong soal jatuh cinta ya, menurut gue fase jatuh cinta lo cepet. Betul, perkembangan karakternya tidak dapat. Iya, jadi nggak deket tiba-tiba kok nyamperin. Tiba-tiba udah bercinta begitu. Dan sudah selesai gitu periode psikolognya. Padahal ini kan parah banget harusnya. Iya. Masa cuma 3 kali sembuh, Bro? Iya, 3 kali ketemu ya berarti. 3 kali ketemu. Dia juga ngebilang kan sebenarnya 3 kali ketemu sesi sembuh. Iya. Aneh juga tuh. Ini kayaknya dia kayak janji-janjiin kayak KKR gitu ya. Iya, kesembuhan. Janji kesembuhan gitu ya. Bener, harusnya tuh ada gemeternya. Tuh dianterin juga pakai kursi roda. Biar pas selesai jalan gitu. Nah, menurut gua karena terlalu cepat jatuh cintanya, terus konflik psikolognya sama si Adamnya ini tuh terlalu sedikit. Ya, betul. Jadi empati lo terkait dengan si Laura Basuki itu hampir nihil. Iya, betul. Jadi kita nggak berempati sama dia. Nggak berempati sama sekali dengan apapun yang terjadi sama Laura Basuki. Gitu. Dan ketika si
karakternya Adam jatuh cinta sama dokter itu, gue udah bisa tebak nih. Ini pasti si Baimong nih ada hubungan darah. Betul. Ada hubungan, pokoknya ada hubungan lah sama si Laura ini. Karena hampir yang udah ada 2, berarti kan 1 lagi. Iya. Walaupun sebenarnya dia udah mencoba melupakan itu tuh dengan cara ngeliatin bahwa Baimongnya bisa aja mati pas pertama. Iya, betul. Tapi kayaknya feeling kita nggak mungkin, pasti ada 1 lagi. Iya. Tapi menurut gue salut justru sama acting polisinya. Menurut tuh bagus? Menurut gue oke banget, walaupun badannya terlalu kecil. Dia namanya Yoga Pratama. Iya, itu aktor cilik zaman dulu kan? Iya, main di Warkop. Iya. Nah, ketika gue liat muka dia, ngurusin kodok. Iya, gue tuh nggak bisa keluar di kepala gue kalau gue liat itu tuh nempel terus tuh. Takutnya jaketnya ada kodok. Iya kan? Tapi emang ternyata bagus juga ya, dia bisa acting ya? Bagus. Tapi menurut gue banyak plot hole yang diciptakan oleh dia sendiri. Apa ya? Contohnya ketika dia datang ke rumahnya si Adam tuh kayak ya masuk aja gitu, kayak udah kenal banget sama si Adam. Adam juga kayak udah kenal sama dia. Dipersilakan masuk, nggak ngomong apa. Masa harusnya ada surat tugas. Ada surat tugas, ada apa, begitu ngomong boleh saya masuk gitu, langsung kayak gitu jadi aneh. Cuman gara-gara dia punya lencana doang di sini. Iya betul. Jadi menurut gua premisnya bagus tapi risetnya kurang. Iya, apalagi khususnya menurut gua yang paling parah tuh adalah saat dia tiba-tiba itu bisa berantem, cuy. Ya. Itu aneh banget tuh menurut gua. Betul. Ini ngelawan perampok kelas kakap, Mbak Imong, Mbak. Ini, Mbak. Kenapa Baimong? Kenapa itu Maksud gua Mbak Imong loh. Bisa jadi apa aja lu dia. Bisa jadi apa aja dia. Maksud Ngeprank polisi bisa, iya kan? Dia jadi gelandangan bisa, iya kan? Dia bisa apa aja Mas Baimong ini, memang kan multi talenta. Bener. Jadi tiba-tiba aja gitu. Jadi tiba-tiba bisa jadi jago berantem. Bisa palu. kalah lagi Baimongnya. Pecah nggak? Iya, bisa kalah. Itu mah aneh banget cuy. Betul. Karena di final battle-nya itu ya akhirnya dia ngelawan Baimong. Terus akhirnya Baimong bisa kalah. Baimong sendiri minta ampun. Iya. Gua kalau udah di kondisi kayak gitu mah gua nggak nangis. Gua perampok kelas kakap, mata gua aja copot 1 gitu maksud gue. bunuh gitu kalau gua jadi Baimong. Kan tapi kan ada statement dia yang gua udah berubah. Dia tadi juga bilang udah lu lupain aja lah, gua udah berubah. Mungkin itu yang memperkuat sikap dia. Ya, tapi itu juga menarik sih sebenarnya, jadi nyampein bahwa walaupun lo berubah, luka seseorang tuh belum tentu bisa sembuh. Iya, betul. Pertobatan lu tidak akan merubah apapun sebenarnya. Betul. Sebenarnya kalau misalkan si keluarganya Adam ini kooperatif ketika dirampok nggak kenapa-napa deh. Iya, kayak misalnya, ya silakan Mas Baimong gitu kan. Mungkin kameramennya juga bisa ikut masuk. Kameranya nggak perlu shaky buat ini bikin tensi. Follow aja pakai gimbal gini. Assalamualaikum Mas Adam ya. Bisa gitu. Boleh saya tahu simpanan uangnya di mana? Tapi yang paling pecah juga adegan wudhu ya. Wudhu di mana salah satu perampoknya masih pakai jam tangannya si Adam cuy. Oh iya. Itu juga gila menurut gue. Sebetulnya itu menurutku menandakan dia itu tidak menyesal. Benar, tidak menyesal. Walaupun dia ngomong saya menyesal karena saya cuma diajak doang. Ya berarti lu nggak nyesel karena lu masih pakai jam tangannya. Bener. Jelas. Harusnya itu. Balikin dong ya kan. Betul. Masa balikin sih goblok. Ketahuan dong dia. Ini jam tangan. Depan rumah gimana? Tapi salah satunya lagi menurut gue yang agak janggal juga di sini. Kejadiannya itu cuman berlalu 2 tahun. Betul. Tapi perampoknya lupa sama mukanya. Bener. Yang pertama supir taksi ya. Supir taksi kan begitu lihat mukanya nggak inget. Begitu lihat rumahnya baru inget. Bener. Si bengkel ini yang punya bengkel ngelihat dia, ini juga aneh nih. Ngelihat pertama kali diservisin mobilnya, nggak inget. Balik malam-malam begitu ngelihat si Adam, inget. Tanpa ada perubahan apapun di Adam ini. Mungkin karena si Adam bawa lakban. Iya kan, karena kondisinya pas itu juga di lakban dia. Iya kan? Jadi dia ingat. Karena sebenarnya menurut gua traumanya tuh nggak hanya ada pada Adam. Mungkin Baimong tidak punya trauma, tapi kedua rampok itu yang sebenarnya cuma ikut-ikutan, harusnya itu menjadi momen paling traumatik. Iya betul, juga. Itu juga sih. Harusnya mereka ingat. Iya. Cuma sayangnya ini nggak ingat sama sekali. Tapi si yang agak gemuk itu gue lupa namanya Kiki kalau nggak salah ya. Nama aslinya Kiki, dia itu memang CJR. Enggak. Kamu. Dia memang terkesan tidak mau ikut-ikutan. Karena apa ya ngomongnya kan polisinya kan lihat rekam jejaknya tuh si supir taksi memang buron, tapi dia nggak ngomong sih yang satu buron apa enggak nih. Iya. Dan menurut gua satu lagi yang janggal adalah ketika supir taksi dibunuh. Pertama terlalu mudah ya. Kedua kalau misalkan dibunuh dalam kondisi dicekek itu nggak meletot menurut gua. Karena kalau dicekek kehabisan napas, dia itu pasti pingsan. Ini kan kayak MMA harusnya. Iya, bukannya tiba-tiba mati gini enggak. Itu sih enggak bakal pingsan dulu. Kalau dikasih CPR harusnya masih bisa hidup lagi dia. Tapi itu enggak kayak gitu enggak ada jeda itu dari misalkan dari gitu misalkan enggak ada.
Jadi langsung melotot aja, menurut gua agak janggal di situ sih. Kayak kurang di set. Ya harusnya sebenarnya mobilnya enaknya tuh tenggelamin menurut gua. Aduh. Iya kan? Itu kan menandakan bahwa dia memang bukan pembunuh. Gimana sih lu? Komentar lagi. Iya. Katanya dia nih desainer, tapi kenapa dia punya kepikiran untuk ngebeli mobilnya? Lagi arsitek maksud gua tiba-tiba bisa berantem bawa kunci Inggris maksud gua. Dia juga lagi kenapa juga si Reza Radian itu beli barang-barang perkakas mah nggak sekalian maksud gua sering Bolak-balik ya? Bolak-balik gitu. Singko juga apa nggak curiga Singko maksud gue. Terus dicobain begini. Iya. Dicobain begini. Gini. Lah, harusnya kan nanya Singko. Itu kan kunci Inggris, Bang. Iya. Kenapa dipakainya begini? Bang, harusnya begini, Bang. Kenapa begini maksud gua? Enggak, emang saya mau buat pukul orang, Pak. Iya. Singko juga agak bingung gua kenapa harusnya ada percakapan antara Singko toko bangunan menurut gua. Iya. Biar memperkuat gitu. Iya. Terus ada satu scene menurut gue yang bukan kurang sih, yang kayaknya kalau nggak ada Lu suka kurang-kurangin film orang lah. Enggak, bukan. Arogan lu. Bukan itu. Lu bisa bikin film nggak, Wel? Enggak. Oh, iya, tapi lagi- komentar netizen banget nih ya. Jadi adegan di mana lagi macet, ada yang dipalak. Dipalak. Terus dia dengan superhero-nya keluar. Dengan gagahnya keluar dia. Menurut gue tuh out of context aja sih. Iya. Kenapa sebenarnya- tiba-tiba dia jadi berani gitu? Ya sebenarnya kan nunjukin emosi nih gitu ceritanya kan. Tapi menurut gua itu kan Akamsi tuh yang lagi ngerampok ya kan. Oh bisa kalah sih Bisa Akamsi. kalah dia. Harusnya kalaupun ada itu lagi macet ya. Kan macet nih, digebukin nih. Pulang ke gang nih. Anjing nih ada. Oh iya benar. Arsitek keriting gebukin Ayo, gue. kan mobilnya macet ya? Iya. Pasti bangga-bangga Pasti teman-teman. lama Iya, itu. iya Itu kan? pasti harusnya disikat dia, Iya. mobilnya terbalik gitu. Terus ya. kasusnya tidak terungkap. Betul. Kasus pemukulan ini Gebukin, iya harusnya nggak kan ada. ada videoin, harusnya Iya. ada viral-viral mah ada harusnya. Kayak polisinya cuma si dokternya juga lihatnya cuma Iya, gitu deh. cuman gitu Nggak doang. mencoba buat telepon polisi atau apa Iya, gitu. setidaknya kalau dia kan kalau harusnya tuh Laura Basuki mah bawa ini apa namanya? Perban. Bawa perban. Kasihan ngomong gitu. Tapi emang yang banyak sebenarnya banyak plot hole sih. Gua nggak tahu lah, Iya. mungkin karena sutradaranya perempuan juga kali, Bang. Enggak saudaranya laki-laki. Laki-laki. Teddy Suratmaja ya kalau nggak salah ya. Bagus kok, dia memang sudah veteran juga di film. Veteran. Cuman sayangnya memang yang paling gue sesali adalah endingnya lebih ke sinetron sih. Iya. Kayak dapat pas- hidayah Iya, karena tiba-tiba. masak-masak terus tiba-tiba Baim Wongnya nengok dia Baim Wong gitu. Iya, Menurut jadi- gue itu tuh apa ya, ngasih closure yang ya gini. Tapi doang. emang dalam membuat film, Dok, paling susah bikin ending. benar. Makanya mungkin endingnya dia ya udahlah, yang penting dia ketemu aja lah gitu. Enggak, apa itu mungkin permintaan Baim Wong. Anjing. Aku ingin muncul lagi dong jadi kakaknya Laura Basuki gitu kan. Aku tidak mau mati di depan. Iya, aku ingin ada di belakang dong gitu. Maksud gue bisa juga ya. Aku mau jadi alpha dan omega. Awal dan akhir. Karena produsernya dia ya, dia bisa ngatur ya. Bisa ngatur. Iya. Menurut gua karena itu justru adalah yang membuat film ini ending itu jadi terkesan murah, Wel. Iya. Padahal nge-build tuh udah bagus menurut Udah gua. bagus Udah sebenarnya. naik, dia udah lepas dari traumanya, udah bisa ngelupain. Benar. Ya ketemunya di situ. Betul, ketemunya dia lagi gitu. Baim Wong lagi. Jadi Bayang Wong balik badan jadi Hatake Kakashi. Gitu terus dia. itu kebiasaan lama tuh, kayak model-model lagi masak gitu. Masak-masak nengok dia gitu. Iya. Maksud gue. Kurang zoom kayak di sinetron Gue juga gitu ya. bingung sebenarnya ada percakapan susah ya motong dagingnya. Iya emang dagingnya agak alot. Ya Laura Basuki kan kaya maksud gue. Dia beli daging di mana? Maksud gue. Hah? Gimana sih? Kenapa itu yang lu perhatiin ya? Kenapa itu yang lu Tapi aneh menurut gue, Wel. Apa mengganggu otak gue kayak lu kan kaya nih, rumah gede. Masa lu beli daging ya bangsal-bangsal mah apa kayak maksud gue yang online-online yang udah terkenal kayak Dims the Meat Guy ini lu udah beli, ya ini kan, udah maksud gue. ini udah out of context nih dia nih, udah Nah, kacau. terus aneh juga gini, Wel. Anak bininya kan ada tuh di ending. Kenapa dia nggak ikut makan steak, Wel? Iya, itu juga sih. Iya juga ya. Iya kan? Baru kepikiran gue ini. Mungkin ya. Dan respon anak kali. istrinya itu ketika ngelihat si Baim Wong ini diikat tangannya mau diketok pakai palu. Biasa tuh aja dia. Nggak mencoba untuk datang untuk ngelirai gitu, tapi cuma berdiri di tangga ngegandeng begini tuh kayak aneh menurut Karena gue. bayarannya figuran, nggak boleh acting. Enggak juga. Tapi maksudnya kita ngebandingin respon yang pertama nih, scene awal si istrinya mencoba untuk ambil ambil pecahan beling. Ini kan harusnya juga. Ini harusnya juga dong. Tapi mungkin legowo kali istrinya tahu bab ini emang kriminal ini. Oh iya, Pasti emang dibalas emang dendam. pas begini, pukul aja Mas, pukul. Ini Pukul sering aja gua kesel emang. sama Saya dia. sering dipukul sama dia nih. Mungkin begitu. Cuma Bisa. dibuang Iya, dialognya. mungkin ya. Iya. Karena mungkin. Ini anduk basah suka taruh di ranjang nih. Kenapa? Dipukulin aja deh, gitu kan. Kenapa ke sana arahnya? Tapi kalau penting dari lu. Kalau gua suka banget sama filmnya. Kalau lu tadi bilang Suka enggak, banget. Lu kalau film Indonesia lu kayaknya beda lu, gue lihat. Masih ada tali pekerjaan soalnya. Iya. Masih ada tali pekerjaan.
Nggak, tapi gue suka banget sama filmnya. Enggak. Tadi enggak dia. Gue suka. Guys, tadi dia ngomong sama gue Gue suka banget sama filmnya. Enggak, tadi lu bilang Pak gitu. Teddy. Saya suka, Pak. Beneran nggak bohong saya. Ini emang mereka saya aja nih suka matiin mata pencarian orang, Pak. Tapi beneran, saya suka sama filmnya. Tadi enggak ya. Kan jahat banget ya, Pak Teddy. Gue suka sama filmnya. Ya. Dari segi premisnya bagus, ceritanya oke walaupun ini kurang riset. Gambarnya bagus menurut gue. Soalnya banyak kelihatan riset-riset yang kayaknya cetek banget ya. Iya, kayaknya yang penting ada aja gitu menurut gue. Mungkin lagi sibuk bikin konten buat Imong. Betul. Mungkin. Kameramennya dipakai. Mungkin. Sama tim risetnya lagi sibuk nyari ojek online. buat dikasih bantuan ya. Belum kelar tadi. Lu udah situ aja lu, bahaya lu matiin pencarian orang lu. Ya kalau gue sebenarnya ini film yang sebenarnya enjoyable. Dan kebetulan juga Film sebenarnya mainstream lah ini. Film mainstream sebenarnya ya popcorn movie lah, lu nggak sekompleks John Wick yang ada politik ya segala macam, nggak ada sama sekali. Iya. Dan ini bisa lo nikmatin di Amazon Prime Indonesia lokal, ya, jadi bisa lo tonton dengan mudah ya. Dan kalau buat gue sih sebenarnya memang gue nggak bermasalah sama Reza Radian sama Laura Basuki, menurut gue udah all out banget actingnya, udah bagus banget. Ya, emang gue sih gue pribadi, ini opini gue pribadi bukan Manuel ya, tapi emang gue agak cringy sama actingnya Baim Wong aja. Itu gue nggak tahu kenapa sih. Mungkin kebanyakan gue nonton dia di vlog-vlog YouTube mungkin. Ya, tapi dia sebenarnya kalau lu netral ya, pikiran netral nih, actingnya bagus. Lu kalau misalkan nggak mikir dia pernah jadi gembel, iya benar-benar, ngeprank polisi. Tapi gitu. kita manusia, kita perlu ke psikolog buat ngilangin memori itu kan. Iya kan. 3 kali pertemuan. Iya, 3 kali pertemuan sembuh. Ya, dan tapi kalau alur memang itu udah menarik, cuman banyak banget yang janggal. Gue setuju sama Manuel, kayak kurang riset gitu, kayak toko bangunan juga sebenarnya nggak penting-penting banget kenapa di situ gitu ya. Kenapa dia nggak ke mall aja gitu ya. Karena dia juga nggak mencoba menghilangkan jejak-jejak dia beli barang-barang begituan juga. Kalau misalnya motifnya itu untuk supaya nggak ketrace sama sekali, nggak ada bond, ya harusnya barang-barangnya juga harusnya dibuang, nggak bisa dipakai. Ada satu keanehan yang paling aneh lagi, gue lupa ngomong. Masa dia belanja di toko orang Cina yang nggak nyambut? Nggak mungkin. Mau nyari apa? Gila, harusnya kan. Boleh nyari apa mas? Nyari apa? Ukuran berapa? Gitu. Dan kebetulan kenapa juga di lorong itu cuman itu toko bangunan doang yang ada, maksud gue. Sepanjang itu ya? Yang lain tutup itu. Kayaknya agak apa ya? Mungkin agak pandemi COVID kali. Iya mungkin. Ya, mungkin banyak yang ngegebukin orang beli di sana mungkin. Jadi laku mulu dia. Jadi emang fungsinya bukan buat bangun rumah, emang buat mukulin orang. Jadi emang banyak itu doang yang akhirnya ngeganggu. Sama gue paling benci sama endingnya sih, karena endingnya jadi cheap movie banget. Iya. Karena ngebuild udah bagus banget. Ternyata endingnya, ya ini mah ending sinetron bro. Maksud gue, lo datang ke rumah orang yang lo suka atau yang lo kenal, tiba-tiba abang, adik, atau keluarganya atau siapanya adalah target utama lo. Iya. Langsung berkonflik. Kalau di filmnya diberhentiin ketika dia udah happy ending berdua sama Laura, kayaknya udah. Menurut gue jauh lebih baik. Iya, jauh lebih baik menurut gue. Hidup dengan trauma-trauma aja gitu sedikit gitu ya. Tapi tetap adegan terbaik menurut gue adalah saat Laura Basuki. Aduh. Ya, oke. Kita tutup aja karena saya masih ini ya. Saya masih kenal. Kalau itu jangan kita bahas. Kita tutup aja. Terima kasih sudah menonton. Lu tadi review ini. Boleh ketinggalin komen kira-kira film berikutnya apa lagi yang kita bisa review. Ya, kasihlah film-film horor yang seru ya. Iya, yang seru, yang kacrut mungkin yang mau kita bahas di sini. Ya. Intinya semua tadi yang kita omongin mah bercanda-bercanda aja balik. Iya, mana ada yang serius. Diambil aja value seriusnya. Tapi si Manuel juga setuju sama gue, scene terbaik adalah soal Laura Basuki. Iya, terima kasih sudah menonton ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, bisa follow IG kita di _review. Di Valdo Santosa, Manuel Marsan. Silakan, sampai jumpa semuanya. Dadah guys. I love myself. Bagus itu punggungnya Laura Basuki.